sahabat mudah-mudahan kalau kita selaku umatnya dan pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya rahmatullah, sebagaimana yang disampaikan, insyaallah hari ini kita akan kembali melaksanakan kajian rutin bersama Ustaz Ibu Nabi dengan tema pembahasan tadi sudah disebutkan bagaimana menjadi orang yang kaya raya bersama sahabat Utsman bin Affan. Bagaimana pemaparannya, mari sama-sama kita perhatikan. Namun sebelum kita memulai, mari sama-sama kita awali kegiatan ini dengan mengucap kalimat basmalah dan juga doa untuk ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bagi yang belum berniaga kitab silakan daftar di bawah koran nanti. Berniaga kitab dengan dulu para sampai dengan waktu isya nanti. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan menjadi catatan amal kebaikan untuk kita semua. Baik, terhormat Ustaz Ibu Nabi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, baik yang di Masjidul Malam maupun yang sedang menyimak di IG ya, Nurul Malam. Betul ya? IG. Oh iya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk di malam 3 Muharram. Muharram 1448 Hijriah. Semestinya bukan hanya ganti kalender ya, tapi juga harus ganti semangat hidup yang lebih baik lagi. Nah, malam hari ini Ustaz Nungu mestinya baru datang ya. Jadi baru istirahat, saya isi lanjutannya. Dua Rabu sebelumnya sudah membahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan membahas tentang Dzulqarnain, pemilik dua cahaya, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini kalau kita ketahui dari buku ini ya, 66 orang yang dicintai Rasulullah SAW, adalah sosok laki-laki yang lengkap. Dia lembut, mulia, pengasih, pemalu, dermawan, cerdas, dan cermat. Luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada di posisi Umar. Utsman bin Affan ini kalau nasabnya Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf ya, jadi ketemu di Abdul Manaf, silsilah keluarganya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan neneknya Utsman bin Affan adalah bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Baidah binti Abdul Muttalib ya. Kalau ayahnya Nabi kita Muhammad SAW siapa namanya? Abdullah. Nah, ayahnya Abdullah siapa? Nah, jadi nyambung ya di atasnya. Betul kan? Utsman bin Affan. Izin mungkin aja kipasnya matiin satu itu kan nggak kuat saja. Masih belum stabil. Utsman bin Affan termasuk orang yang pertama kali meluk agama Islam. Jadi ada sebuah riwayat, jangan dua-duanya, satu aja nanti kasihan misi panas. Nuhun. Utsman bin Affan adalah orang yang termasuk agama Islam. Sebuah riwayat mengenalkan sebab keislamannya
bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan kepadanya tentang ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Utsman untuk tenang dan berpikir. Karena kita tahu Utsman ini bukan masyarakat biasa, tapi masyarakat yang kaya. Ya, ini Utsman bin Affan. Jadi termasuk ayahnya adalah pedagang yang sukses, ya. Dan ketika ayahnya meninggal dunia, warisannya itu berlimpah ruah, warisannya. Sehingga kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan tentang Islam pada Utsman bin Affan, lantas Abu Bakar berkata kepadanya, "Duh, celaka engkau wahai Utsman." Karena Utsman ini orang yang cerdas. Maka langsung kemudian kalimatnya mengingatkan Utsman bin Affan, "Demi Allah, engkau adalah orang yang tidak mudah dikelabui dengan sebuah kebatilan." Ini Utsman. Jadi memang ketika terjadi kemusyrikan, Utsman seperti Abu Bakar As-Siddiq tidak mau menyembah berhala. Termasuk juga Umar bin Khattab berhala. Jadi enggak mau. Engkau tidak mudah dikelabui dengan sebuah kebatilan. Apa manfaat patung-patung yang kau sembah dengan kaum? Bukankah batunya tidak dapat mendengar dan melihat, juga tidak dapat membahayakan dan bermanfaat? Kemudian Utsman bin Affan mencoba berpikir dan berkata, benar juga, demi Allah memang seperti itu aja. Begitu hebatnya ya hidayah Allah karena kecerdasannya dan memang kehanifannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang ingin menguatkan, ya, menambah keislaman kita, biasanya makin suka dengan yang namanya nasihat, makin suka dengan namanya itikaf, menyenangi baca Quran, menyenangi baca buku. Kenapa? Karena jiwa kita hanif, kita sangat membuka diri. Jika kalau ada orang ngasih nasihat buat seseorang yang seperti ini, suka banget. Nah, Utsman bin Affan termasuk pribadi yang demikian. Yang bicara sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal waktu belum bersama Nabi kita Muhammad SAW saja sudah terkenal, dipercaya, kaya alatnya dan dermawan. Dermawannya nomor satu. Utsman bin Affan belum bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Abu Bakar mengajaknya bertemu Nabi SAW, dan akhirnya dia pun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW bersabda, wahai Utsman, penuhilah panggilan Allah untuk masuk surga. Masya Allah. Utsman pernah berkata, demi Allah, setelah mendengar sabda beliau, aku tidak tahan untuk langsung memeluk agama Islam. Begitulah ya. Jadi kalau sudah orang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidupnya dia dijaga dari hal-hal yang bakal merusak. Dijaga betul, nggak suka. Orang lain suka, dia nggak suka. Sehingga begitu jumpa dengan Rasulullah SAW, Utsman bin Affan langsung semangatnya tinggi, ingin memeluk agama Islam. Juga bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Tidak lama setelah itu, setelah sudah masuk Islam, akhirnya Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya Allah tabarakallah. Saat kemudian perjalanan menuju Islam, Utsman bin Affan ini karena orang kaya gitu, dan ayahnya sudah nggak ada, sudah wafat. Lalu pamannya nggak suka banget dengan masuk Islamnya Utsman bin Affan. Disiksa ya sampai berhari-hari gak keluar dan sebagainya supaya murtad Utsman ini. Utsman bin Affan ini tetap tidak mau meninggalkan itu karena sudah hanif, sudah sangat jatuh cinta dengan Islam. Saking jatuh cintanya dengan Islam, disiksa sebenarnya nggak berasa. Akhirnya pamannya kesal sendiri, kecewa sendiri. Ya nggak berubah-ubah ini. Udahlah saya lepas aja, dilepas. Dan ini kita sekarang menemukan apa yang membuat Utsman bin Affan begitu jatuh cinta kepada Islam, jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala
sudah menjaga Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang lain, nah ini dia, ya. Utsman bin Affan itu sangat dikenal dalam Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat khasnya Utsman bin Affan selain yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yaitu apa? Asdaqu ummati hayaan Utsman. Umatku yang benar-benar memiliki rasa malu adalah Utsman. Jadi Utsman bin Affan itu seorang sahabat yang sangat pemalu, ya. Sampai dikisahkan ini, ya, Aisyah ummul mukminin meriwayatkan Rasulullah SAW satu hari duduk dengan membuka dua paha beliau, jadi duduk sila, ya, duduk sila, biasa duduk sila. Kemudian Abu Bakar meminta izin masuk. Ya Rasulullah, izin, saya mau masuk. Lantas beliau persilakannya dan duduknya Rasulullah SAW tetap bersila, nggak berubah. Setelah itu Umar pun izin mau masuk menjumpai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengizinkan Umar masuk dan posisi duduk beliau tetap seperti itu. Ya seperti bapak tuh silah dia dibuka paha. Kemudian Utsman meminta izin. Lantas beliau agak menurunkan pakaian beliau, duduk dengan lebih sopan. Tatkala mereka bertiga pergi, Aisyah berkata, nanya tuh sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar meminta izin masuk, engkau masih dalam posisi duduk seperti semula. Akan tetapi mengapa ketika Utsman meminta izin masuk, engkau menurunkan pakaian? Jadi ditutupin gitu ya. Rasulullah SAW kemudian menjawab, wahai Aisyah, nah ini yang luar biasa. Tidakkah engkau malu kepada seseorang yang Allah dan malaikat malu kepadanya? Allah. Baca hadis ini merinding banget ya. Atau dalam hadis yang lain beliau menjawab, tidakkah aku malu pada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Tabrani. Segitunya. Jadi Utsman bin Affan termasuk makhluk Allah pemalu sampai Allah dan malaikatnya, Rasulullah SAW sendiri malu kepada Utsman bin Affan. Dalam satu riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah SAW, mengapa aku tidak pernah melihatmu merasa ketakutan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar sebagaimana engkau ketakutan kepada Utsman bin Affan? Rasulullah SAW menjawab, Utsman adalah orang yang sangat pemalu. Jika aku persilakan dia pada seperti semula, maka aku khawatir dia tidak dapat menyampaikan keperluannya. Malunya luar biasa, ya Masya Allah. Sampai saking malunya, Utsman bin Affan itu tidak mau atau tidak suka berdebat. Terkadang dia tidak membicarakan sesuatu permasalahan karena khawatir akan timbul celaan dan aib. Hal itu bukan berarti dia seorang penakut atau tidak mempunyai nyali, tetapi hal itu dilakukan demi menyelamatkan agama dan kehormatannya. Nah ini ilmu pergaulan. Kadang kita dalam pergaulan di tempat kerja, ya dengan masyarakat, gitu ya, lagi rapat lah atau lagi ngobrol apa, kita merasa paling tahu. Tapi ada teman bicara kita yang juga merasa lebih tahu. Nah, kalau karakter Utsman bin Affan itu karakter Utsman bin Affan nggak mau berdebat, ya udah nggak apa-apa silakan. Kenapa? Menjaga aib, ya celah. Ya kalau Utsman menyampaikan dia lebih paham dari yang disampaikan oleh orang yang merasa paham, maka yang diomong yang bicara itu jadi malu nantinya, kasihan. Ya walaupun ilmunya Utsman lebih tinggi. Nah, ini contoh sederhana ya, contoh sederhana. Karena sekarang sedang Piala Dunia, ya. Portugal main dengan negara apa itu? Kongo, ya. Portugal kalah dengan
ngomong. Tokoh sentralnya Ronaldo emosional sampai dikasih kartu merah. Kartu merah pertama ya dalam kehidupan sepak bola internasionalnya dan dipulangkan. Bagaimana dengan god yang lain, Messi? Nah, ini gue mau sepak bola karena ada bicara tentang perilaku pemalu. Messi tidak seperti Ronaldo emosional. Maka dia main bola dengan anak-anak muda. Yang dulu anak-anak ini di tim Argentina mengidolakan Messi, sekarang bermain dengan Messi. Dan Messi bukan orang yang emosional. Ketika dia tidak masuk, dia hanya bengong. Ya. Ketika kemudian dianggap gol yang pertama dianulir karena offside, dia senyum. Akhirnya apa? Argentina melawan Aljazair menang 3-0. Dan tiga-tiganya yang menggolkan adalah Messi. Nah, ini contoh kekinian ya. Dalam Piala Dunia ada sosok yang sifatnya bisa menjaga diri seperti itu. Dan kemudian kita bisa lihat ya, ketenangan seseorang tidak emosional, tidak terbawa suasana, tidak gampang tersinggung ya, dengan merasa harga dirinya dirusak. Itu membuat dirinya menjadi juara dan negaranya itu bisa menjadi juara. Kadang dalam penghitungan kita, kalau kita nggak belajar dari Utsman bin Affan, kita selalu tahu orang lain yang bicara, dia baru ngomong segitu, saya lebih tahu. Nah, kadang kita pengen mengunggulinya. Nah, ini kalau kita belajar dari sifat Utsman bin Affan yang sangat pemalu, nggak berani, dia menyampaikan seperti itu, takut malah jadi membuka aib, menghinakan. Akhirnya orang tersinggung. Saya belajar banget ya tentang sikap Utsman bin Affan ini. Lalu kita lihat lagi ya, salah satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh Utsman bin Affan adalah ketika Utsman bin Affan hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah ya. Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi menghindari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu mereka berdua hijrah ke Madinah dan Utsman bin Affan itu selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perjuangan. Setelah kemudian selesai hijrah dari Habasyah Ethiopia, di Madinah gak pernah lepas dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa hubungan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad SAW? Utsman adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka luar biasa, menantunya kaya, cerdas, pintar, dermawan, pemalu ya, dan terus mendampingi Rasulullah SAW. Maka termasuk Utsman sahabat Rasul yang dicintai Rasulullah SAW ya, bahkan di atas rata-rata karena pemalunya Rasul pun jadi malu ya. Allah pun malaikat pun malu. Satu hari ketika jadi Utsman ini selalu mendampingi Rasul, bahkan sampai perang juga demikian adanya. Namun pada hari perang Badar, Utsman bin Affan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perang Badar. Padahal kita tahu siapapun sahabat Rasulullah SAW yang mengikuti perang Badar, sesudah perang Badar itu langsung dijamin ahli surga. Walaupun sudah perang Badar dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini spesialnya mereka yang mengikuti perang Badar. Nah, Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Kenapa tidak ikut perang Badar? Rasulullah melarang, mengizinkan. Karena Ruqayyah saat itu sedang sakit keras, sakit hebat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ruqayyah sedang kena penyakit cacar yang mematikan. Jadi kalau ketemu orang lain bisa mewabah, jadi wabah. Termasuk katanya Utsman bin Affan juga. Qadarullah. Saat perang Badar diumumkan menang, Ruqayyah istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sisi lain perang Badar menang, Rasulullah SAW pulang, tapi anaknya meninggal dunia. Maka yang sedih bukan hanya Rasulullah SAW, tapi yang paling
dekat adalah Utsman bin Affan. Yang dia sedihkan bukan semata-mata tinggal istrinya Ruqayyah, tapi yang disedihkan apa? Khawatir tidak terhubung lagi dengan ayah menantunya Rasulullah SAW. Dia sedih kalau putus dengan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Hal itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW masih punya anak putri perempuan, ya, yaitu Ummu Kulsum. Akhirnya dinikahkanlah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka inilah disebut Dzul, ya, disebut apa? Dua cahaya di depannya. Dzul Nurain, ya. Jadi masya Allah, ini salah satunya. Dan akhirnya tersambung kembali Utsman bin Affan, kesedihannya akhirnya selesai. Namun riwayat dalam sirah menyebutkan kembali, ya. Setelah itu ternyata dalam perjalanan waktu Ummu Kulsum pun wafat. Makin sedih Utsman bin Affan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak punya anak perempuan lagi, sudah habis, ya. Jadi seolah-olah karena tahu Rasulullah SAW kemudian menghibur Utsman bin Affan. Lau anna lana dalihatan lazawwajna. Jadi seandainya aku mempunyai anak perempuan lagi, pastilah aku akan menikahkannya dengan. Jadi menghibur Utsman bin Affan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini yang dimaksud dengan Dzul Nurain, sang pemilik dua cahaya. Dalam riwayat saya disebutkan karena Utsman bin Affan punya dua cahaya putrinya Rasulullah SAW. Nggak ada ya sahabat-sahabat yang sehebat Utsman bin Affan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah berikan gelar pada Utsman bin Affan. Fihi nur ahli samai wa misbahu ahli al-ard. Dalam diri Utsman terdapat cahaya para penduduk langit dan pelita penduduk bumi. Misbah, lampu, ya. Jadi masya Allah. Nah, kita dari sini bisa belajar banyak, ya. Kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, warisan dari ayahnya, dan kemudian dia jadi pedagang hebat dan jadi pejuang hebat, dermawan hebat, ya. Ini diceritakan di sini, ya. Inilah rahasia menjadi orang kaya yang sesungguhnya ada di sini. Masih ada waktu, ya. 10 menit. Utsman memberikan seluruh barang perniagaannya yang sangat melimpah ruah kepada kerabat dan keluarga. Jadi dia berehan, ya, luar biasa. Dia kaya tapi nggak mau kaya sendiri. Kerabat-kerabatnya pun diberikan karena berlimpah. Keluarganya apa? Ya. Sebelum ada tempat tetap untuk Baitul Mal umat Islam, jadi saat sebelum terbentuknya Baitul Mal, di mana harta rampasan perang, ya, sebagian masuk Baitul Mal untuk kesejahteraan umat Islam. Saat itu, maka rumahnya menjadi pusat Baitul Mal. Ini orang kaya sesungguhnya itu begitu, ya, sangat menolong. Apalagi sekarang kita lihat, ya, kondisi di saat ini, justru kita jangan fokus untuk khawatir dengan harta kita untuk diri kita sendiri. Kalau kita berehan, peduli, menolong orang, justru disitulah sumber kekuatan. Karena mana pasot sedekah itu tidak mengurangi harta, justru menambah berkah dan pernah kekurangan. Ceritanya selalu ada. Apakah kita kebahagiaan secara materi, secara langsung, atau kebahagiaan hati kita? Karena hidup kita kan sudah jelas, ya, dalam surat At-Tin sudah Allah firmankan pada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara fisik sudah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam tafsir yang lain, kesempurnaan ini bukan hanya fisik, ya, termasuk kesempurnaan ruhiyah. Maka kita sekarang paham, dalam hidup kita bukan hanya kita memenuhi untuk kebutuhan jasad dia saja, tapi juga ruhiyah kita. Nah,
jasa dia ruhiyah kita supaya tersambung, kita namanya apa? Butuh bab ilmiah, ilmu-ilmu. Seperti saat ini kita membahas tentang sirah Utsman bin Affan radhiyallahu. Kita makin tahu, oh jadi orang kaya mestinya begitu, bukan habis untuk keturunannya saja. Begitu hartanya habis untuk keturunannya, maka begitu kedua orang tuanya sudah tidak ada, harta itu akan diperebutkan, minimal dibagikan untuk diwaris. Selesai. Apakah mengalir dari jalan kebaikan, wakaf di jalan Allah? Bukan. Utsman bin Affan tidak mencontohkan demikian. Dia orang kaya, tapi juga kaya sesungguhnya. Kita lanjutkan lagi. Suatu hari kaum muhajirin pernah mengeluh mengenai perubahan keadaan air di Madinah. Mereka tidak mendapati satu sumur pun yang dapat digunakan, melainkan sumur milik orang Yahudi. Orang Yahudi tersebut menjual air sumurnya itu dengan harga yang sangat mahal. Udah lagi susah air, sumber mata air cuma satu. Dan itu milik orang Yahudi kan? Maka dia jual mahal. Sebagai pengetahuan Bapak-Ibu sekalian, Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah ini adalah kota yang dikuasai oleh Yahudi. Yahudi, sejahtera di Madinah itu Yahudi. Saat sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka begitu Nabi kita Muhammad SAW datang ke Madinah, orang Yahudi ini khawatir, wah rusak, ini rusak, gitu ya. Perdagangan rusak. Karena sangat tahu persis siapa yang namanya Nabi Muhammad SAW, pedagang ulung. Maka Yahudi ketakutan, mulailah mereka membuat fitnah-fitnah ya, yang menghancurkan citra dan karir Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, ini salah satunya. Kemudian Utsman akhirnya membeli setengah pemilikan sumur itu dari orang Yahudi. Setelah itu dengan kecerdasannya, akhirnya kepemilikan sumur itu dibeli semua sama sama Utsman bin Affan. Gimana caranya? Mulanya, ini orang cerdas begini ya, udah kaya, cerdas, peduli sama umat, maka apa yang dimilikinya bernilai manfaat. Dan itu masuk kategori sabda Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat pada orang lain. Jangan pernah hidup hanya untuk diri kita sendiri. Selesai dengan kita wafatnya harta diwariskan, maka gak ada harta lagi yang diwakafkan. Mumpung masih hidup para agniya, jangan selesai di situ. Punya rumah, punya tanah, wakafkan sebagian, ya, supaya itu mengalir untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kalau habis untuk keluarga sudah cukuplah buat kita, nafkah untuk diri kita saja. Selebihnya simpan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Persis seperti kisah sumur di Madinah ini. Dengan kecerdasannya akhirnya apa? Utsman membagi jadwal pemilikan sumur itu dengan cara bergantian setiap hari antara dia dan orang Yahudi tersebut. Pada waktu giliran dia nih, karena kalau waktu giliran Utsman semua orang ambil gratis. Tapi kalau Yahudi bayar mahal. Secara hukum pasar apa yang terjadi? Pasti yang bakal banyak ambil jatahnya, agenda jadwalnya Utsman bin Affan. Kenapa? Gratis. Berbondong-bondong tuh. Utsman kemudian akhirnya apa? Pada waktu gilirannya Utsman, dia berizin kepada orang Yahudi tersebut untuk menggunakan sumur itu tanpa dipungut biaya. Masya Allah. Yahudi, kamu kalau ambil air silakan, gratis ya. Padahal sebagian dari sumur itu milik siapa? Yahudi. Ya, jatahnya Utsman silakan ambil. Karena kebaikan Utsman itu akhirnya apa? Ya, sumur itu akhirnya dijual kepada Utsman bin Affan karena kebaikan. Maka ini kita belajar kan, ya. Teruslah kita menebar kebaikan. Pengalaman haji, orang-orang berhaji sungguh-sungguh sebelum haji di Arab Musa, jaga perilaku baik, perilaku buruknya, yang perbanyak kebaikannya, supaya apa? Hajinya mabrur. Selesai haji mabrur dari Arafah, Muzdalifah, balik ke Mina, ganti ihram. Jadi ihramnya itu tanggal 8, 9, 10, 3 hari itu. 10 selesai, ganti pakaian biasa. Sewaktu ihram dia menjaga larangan. Bicara, jangan nyakitin, jangan berbuat dosa ya, nggak boleh debat. Begitu selesai ihram, tahallul, bermalamlah, mabitlah di Mina 11, 12, 13.
muncullah perilaku aslinya. Nah itu ukuran haji mabrur. Ya, ada yang emosional, ada yang bersabaran, ya, ada yang serakah dan sebagainya. Masya Allah. Nah kita lihat ya, bagaimana Utsman bin Affan begitu cerdas, ya, tidak menyakiti orang Yahudi, ya, tapi justru berbuat baik dan berbuat baik kepada tidak hanya kepada orang Muslim, tapi kepada orang non-Muslim. Akhirnya apa? Seluruh sumur itu dibeli oleh Utsman dan Utsman mewakafkan seluruh sumur itu untuk kaum Muslim. Masya Allah. Miskin lah. Utsman tetap kaya. Salah satunya adalah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kaum Muslimin untuk mengikuti perang Tabuk. Perang Tabuk ini ada di perbatasan Romawi ya kalau tidak salah. Jadi jauh dari kota Madinah. Panas, sedang kemarau, dan saat itu dana untuk perang menipis. Maka Utsman bin Affan ada di garda depan, sepertiga hartanya untuk perang Tabuk. Masya Allah. Itu buktinya nggak miskin, ya. Sudah beli sumur yang mahal, tetap kaya. Perang Tabuk sepertiga hartanya diberikan pada Rasulullah SAW. Bahkan yang menarik adalah memberikan 1000 dinar dan meletakkannya di rumah Rasulullah SAW. Hampir setiap masa, setiap akan perang 1000 dinar, ya. Masya Allah, 1000 dinar, karena satu dinarnya sekitar sekarang ya itu sekitar 14 juta. Jadi kalau 1000 dinar berapa? Triliun atau miliar? Luar biasa. Belum lagi saat perluasan masjid, Utsman bin Affan mengeluarkan 20.000 sampai 25.000 dirham di bawah dinar. Ya, Masya Allah. Jadi ini kita bisa melihat, maka orang-orang seperti inilah, seperti Utsman bin Affan yang mencintai kedermawanan, ya, berpihak pada dakwah Islam, itulah yang akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka jangan biarkan masjid kita di sini tanpa ada kepedulian dari kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini para agnia juga seluruh jemaah begitu peduli dengan masjid ini, dan insya Allah dalam era kebangkitan Muharram 1448 Hijriah kami mengajak Bapak Ibu dengan seluruh keluarganya untuk hadir di Masjidil Falah hari Sabtu, ya, 20 Juni pada Isya pengajian akbar tentang Muharram bersama salah satu guru saya, ya, Kiai Haji Budi Prayitno. Beliau lulusan dari Unisba, psikolog, ya. Jadi kalau membawakan ceramah itu nyentuh banget, ya, enak, santun orangnya, tapi tidak bikin kita ngantuk, ya. Jadi ajak keluarganya, kalau bapak itu peduli sama keluarga, bawa, karena beliau adalah ahli keluarga, ya, dan akan membahas bagaimana dari lalai ghaflah pada ketaatan di bulan Muharram. Jangan biarkan Muharram hanya ganti kalender, tapi juga ganti lembar kehidupan kita semakin lebih baik lagi, mencontoh para orang-orang sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tidak mengisi tanggal 21 diganti dengan takbir, ya, dengan tabligh akbar maksud saya, ya. Saya mengisi di tiap pada maghrib sampai isya sampai akhir bulan ini, karena Ustaz Mumu belum pulang dari haji. Sekarang kalau nggak salah tanggal 16 kan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian tentang Utsman bin Affan. Masih ada beberapa, tapi saya menyampaikan satu hal penting, ya, bahwa di bulan Muharram ini Masjid Nurul Falai mengajak Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi untuk kehadirannya, ya, dan membantu kesuksesan dakwah ini. Kalau perlu bisa minta brosur, ya, ke pengurus masjid, tempel di tiap rumah, ya. Silakan kalau pulang sambil tempel-tempel. Masih ada nggak flyernya, ya? Kalau masih ada, kalau kurang ada cetak lagi biar mengajak dakwah. Kalau ngajak berarti kita mendekati siapa? Ngajak keluarga kita, tetangga kita untuk dicintai, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai nggak datang dan jangan sampai tidak mengajak. Sayang banget.
Kenapa? Kalau lingkungan kita ini banyak ke rumah Allah, artinya lingkungan kita walaupun kondisi ekonomi sekarang seperti ini dan sebagainya, insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lingkungan kita akan berkah. Ya, walaupun sekarang sudah karena makin sulit ekonomi di beberapa wilayah di Terkalong, pencurian motor meningkat tinggi sekarang. Ya, caranya gimana? Alhamdulillah beberapa RT sudah ada roda, ya, roda digiatkan kembali. Ya karena ekonomi terjepit, maka motor-motor pun yang di kos-kosan dan sebagainya banyak dicuri. Ya, kita dukung keamanan ini bagian dari pahala. Karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk menjaga lingkungan itu bagian dari pahala. Ya, saya kemarin kebagian minggu malam Senin, belum sehat, nggak kuat banget, ya, jadi ya, diwakilkan para santri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan kita. Dan saya sekaligus menyampaikan ya bahwa saya ini kemudian terakhir di DKM, ketua DKM ya, insya Allah sampai bulan Agustus. Jadi Agustus ada pemilihan, saya sudah 3 periode ya. Satu periodenya kan 2 tahun ya. Jadi sudah 6 tahun. Saya sebagai ketua DKM, insya Allah nanti ada pengurus DKM yang lain atau mungkin Bapak Ibu ya yang akan mencalonkan diri sebagai ketua DKM yang baru, dipersilahkan ya, supaya Nurul Falah dia semakin sejahtera, semakin berkah lagi. Nah, contoh seperti inilah dari Utsman bin Affan, peduli kepada dakwah Islam. Jangan sampai kemudian kita nggak peduli sama sekali ya, lingkungan kita dan sebagainya. Nah, ini ada salah satu hal yang luar biasa. Pada saat kemudian Utsman bin Affan menjadi khalifah, ternyata ketegangan, kemurtadan, bahkan negara Romawi dan Yunani menyerang Madinah. Saat itu sudah nyampe ke Khalifah Utsman bin Affan, wilayahnya ini disebutkan di sini ya, Masya Allah, ini disebutkan ya, wilayahnya sudah sangat luas. Nah ini disebutkan ya. Jadi wilayahnya luas, artinya sampai diserang. Jadi saking luasnya ya, sampai disebutkan. Nah, di mana nih tulisannya ya, dari tadi kasih tanda ya, Masya Allah. Oh ya ini dia ya. Utsman radhiyallahu anhu juga berhasil mengembalikan harga diri daulah Islamiyah dan memperluas futuhat, penaklukan, walaupun keadaannya sedang sulit di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Penaklukan tersebut berhasil dilakukan secara meluas sampai ke negeri India dan Cina. Itu untuk wilayah, batas wilayah bagian timur. Lalu beberapa wilayah terletak di belakang lautan Cina untuk batas utara, sampai begitu. Jadi Cina itu kenapa dulu zaman Rasulullah SAW belajarnya sampai ke negeri Cina ya, karena ternyata Cina sudah masuk wilayah Utsman bin Affan. Lalu untuk Konstantinopel ya, Andalusia, Spanyol, Konstantinopel di Turki untuk batas barat, sudah sampai situ. Lalu Sudan dan Habasyah, Ethiopia untuk batas selatan. Jadi sudah sangat luas. Dan apa yang dilakukan Utsman bin Affan, salah satu sejarah yang luar biasa adalah Utsman bin Affan karena sudah sangat luas gitu ya, penaklukan kota di seluruh dunia, maka para sahabat yang ini khawatir, ya Utsman, khawatir nih di berbagai negara panduan Qurannya jadi beda, karena belum ada Quran hidup, mushaf utamanya belum ada. Maka di zaman Utsman bin Affan inilah akhirnya memohon pada Allah mengumpulkan ya manuskrip Al-Quran dari awal, ketika kemudian nuskoh manuskrip asli Al-Quran yang dititipkan Umar bin Khattab, dititipkan pada Hafsah binti Umar diambil, kemudian dikumpulkanlah para sahabat penghafal Quran, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya. Begitu sudah disalin,
Utsman bin Affan itu penghafal Quran. Allahu Akbar. Maka coba lihat Qurannya. Lalu yang disusun itu dibacakan, dicek. Allahu Akbar. Satu Quran dicek oleh seorang khalifah Utsman bin Affan yang terus berjuang untuk memerdekakan negara-negara yang belum Islam. Sesibuk itu tapi bisa mengumpulkan mushaf Al-Quran. Maka disebut mushaf Khat Utsmani, dari asal Utsman bin Affan. Ini luar biasa, sudah kaya, cerdas, dan akhirnya begitu Quran ini sudah menjadi mushaf yang satu yang hidup, maka seluruh Quran di berbagai negara dihancurkan. Berbahaya. Perjuangan Rasulullah SAW berat kalau kemudian banyak model Quran. Maka inilah yang menyebabkan Quran sampai sekarang masih terjaga. Allah sudah berfirman, Allah yang menjaga Quran itu, dan Allah menggerakkan sosok Utsman bin Affan yang diberi kecerdasan di atas rata-rata, orang kaya di atas rata-rata, peduli di atas rata-rata, dan kemudian mampu mengumpulkan Al-Quran karena beliau menghafal Al-Quran. Allah. Wakafnya juga luar biasa, ya. Kalau Bapak Ibu nanti ke Madinah, Bapak Ibu arah masjid sebelah kanan ujung sana, ya, di pojok sana ada hotel wakaf dari Utsman bin Affan. Sampai sekarang terus, ya, tertulis wakaf Utsman, Khalifah Utsman bin Affan. Allah, ya. Maka ya sekalian, inilah yang dimaksud dengan al-dunia sesungguhnya, ya. Punya harta tidak habis untuk dirinya, tapi habis untuk kepentingan umat sampai sekarang masih berasa. Ya, masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi bapak sekalian, inilah kisah, ya, Utsman bin Affan yang mudah-mudahan mampu kita dapatkan hikmahnya sehingga kita bisa menjadi sosok hamba Allah yang lebih baik lagi di Muharram 1448 Hijriah. Jujur saya membaca tulisan Utsman bin Affan ini begitu bersemangat, ya, karena pengen jadi orang kaya yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita pun demikian. Amin ya rabbal. Demikian Bapak sekalian, ya, karena waktu bisa juga dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Alhamdulillah waktu saya lebih baik, ya, lebih sedikit dengan Rabu kemarin, ya. Pertama baru datang, kedua batuknya menyapa, tiga sekarang masih dalam pemulihan. Mudah-mudahan kita semua terus dijaga sehat oleh Allah, dimudahkan taat, dan yang paling penting hidup kita makin bermanfaat untuk umat. Mohon maaf bila ada yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas penyampaiannya. Mudah-mudahan kita